Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Astri Nur Istiami dan Pak Tirto Prakoso di kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Kita akan melanjutkan materi analisis ekonomi teknik, yaitu mengenai pajak, retribusi, dan cukai. Pajak, retribusi, dan cukai adalah komponen pembayaran yang dilakukan oleh rakyat terhadap negara atas kondisi yang berbeda. Berikut adalah definisi-definisinya. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang. Pembayaran pajak bukanlah transaksi untuk mendapatkan imbalan jasa secara langsung, melainkan sebagai bentuk kontribusi rakyat terhadap pembangunan negara. Retribusi merupakan iuran rakyat kepada kas negara atas penggunaan fasilitas berupa jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Misalnya, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, dan lain sebagainya. Sementara cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, misalnya minuman beretanol dan rokok. Secara umum di dunia ini terdapat 3 kategori besar untuk dasar pengenaan pajak, yaitu pajak penghasilan dan bisnis, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Kemudian ada pajak untuk konsumsi, contohnya pajak penjualan, pajak bahan bakar, pajak hotel, dan sebagainya. Dan terakhir ada juga pajak untuk kekayaan, yaitu contohnya adalah pajak bangunan, pajak bumi, pajak warisan, dan lain sebagainya. Sebagai calon insinyur proses, jenis pajak yang paling banyak diperhitungkan adalah pajak penghasilan, karena ini akan berdampak pada cash flow pabrik dan akan menentukan seberapa besar laba yang diperoleh pabrik secara bersih. Besar pajak penghasilan adalah tingkat pajak alias tax rate dikalikan dengan laba kotornya. Nilai tingkat pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara laba kotor merupakan pemasukan pabrik yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Ini disebut juga dengan EBIT alias Earnings Before Income Tax. Jika laba kotor sudah dikurangi dengan pajak penghasilan, kita akan memperoleh laba bersih alias Net Income After Tax. Untuk memberikan bayangan bagaimana pajak mempengaruhi cash flow, kita lihat sekilas contoh cash flow ya. Secara intuitif, kalian tentunya sudah menduga bahwa cash flow kalian akan memiliki komponen pemasukan, yaitu dari hasil penjualan produk, serta komponen pengeluaran dari biaya operasi tahunan, atau cost of manufacturing. Namun ingat, pabrik juga harus mengeluarkan pajak pendapatan. Besar pajak pendapatan adalah tax rate-nya dikalikan dengan laba kotor alias EBIT. Laba kotor sendiri merupakan pendapatan dari penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya operasi serta depresiasi. Apa itu depresiasi dan mengapa ia bisa menurunkan nilai EBIT? Kita akan simak pembahasannya di video berikutnya ya.